Film, serial TV, dan film dokumenter pada dasarnya menunjukkan kepada kita dua situasi. Kamu berada di kapal pesiar dan memulai perjalanan laut, dan saat terjadi badai, kapal tersebut tenggelam. Kabar baiknya adalah kamu selamat, kabar buruknya adalah kamu berada di tengah laut. Situasi lainnya adalah kamu sedang terbang dengan pesawat terbang. Ada yang tidak beres, mesin terbakar, dan pesawat jatuh ke laut. Air mengelilingimu, dan kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam kedua kasus tersebut, kamu memiliki kemungkinan besar bahwa tim penyelamat akan menyelamatkanmu. Pengawas penerbangan dengan cepat mengetahui bahwa sebuah pesawat telah jatuh ke laut. Hal yang sama berlaku untuk kapal besar. Metode navigasi dan komunikasi modern membantu tim penyelamat menemukanmu dengan cepat, terutama jika ada beberapa orang yang mendapat masalah. Namun, mari kita bayangkan situasi lain yang lebih mengerikan. Katakanlah kamu sedang berada di sebuah resort tepi pantai dan memberitahu temanmu bahwa kamu ingin makanan ringan. Kamu pergi ke pantai, membeli makanan, dan memutuskan untuk makan siang di laut lepas. Kamu menyewa katamaran atau kapal kecil, berlayar menjauh dari pantai, dan tertidur. Panas yang intens membangunkanmu, dan kamu menemukan dirimu berada di tengah laut. Kamu tidak tahu di mana letak pantai dan sudah berapa lama kamu berada di sini. Untungnya, kamu memiliki ponsel, tapi kabar buruknya, baterainya habis. Pada titik ini, kamu mungkin mulai panik. Dan tidak peduli seberapa klise kedengarannya, jangan lakukan itu. Air yang tak terbatas dari semua sisi bisa membuatmu gugup. Merasa seperti partikel kecil di lautan raksasa dapat menyebabkan kengerian yang eksistensial. Namun kamu harus memahami bahwa kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Kamu harus menjaga kewarasanmu dan berpikir jernih. Pertama-tama, kamu berada dalam posisi yang menguntungkan karena kamu memiliki kapal. Beberapa orang terjebak di laut tanpa membawa apa-apa. Jadi kamu memiliki peluang lebih besar untuk selamat. Ngomong-ngomong, kalau kamu berada di dalam air tanpa kapal, tetapi kamu memiliki celana, maka kamu dapat dengan mudah membuat jaket pelampung. Cukup ikat dua kaki celana menjadi satu simpul. Setelah itu, mulailah memercikkan air dengan tanganmu. Buat gelembung udara sehingga udara yang dihasilkan masuk ke dalam celana. Setelah itu, pegang bagian atas dengan erat untuk mencegah udara keluar dan kenakan di leher. Sekarang, kamu memiliki rompi udara. Oke, kembali ke kamu. Terjebak di atas kapal di laut. Kamu tidak memiliki celana, hanya celana pendek dan kaos. Selain itu, kamu memiliki sisa-sisa burrito dan air dalam botol. Tolong jangan meminumnya sekaligus. Usahakan untuk membuatnya bertahan selama mungkin. Dan juga penting untuk tidak meminum air laut. Garam di dalamnya akan menyebabkan rasa haus yang lebih hebat dan masalah bagi organismemu. Kamu perlu mengumpulkan air segar dari hujan. Biarkan botol terbuka dan biarkan pakaianmu basah. Hal yang penting adalah jika kamu berenang di laut dengan mengenakan pakaian ini, pakaian tersebut akan tertutup lapisan garam yang tipis. Jadi, pertama-tama, biarkan kaosmu basah kuyup oleh air hujan, lalu peras untuk membersihkan semua garam, dan baru setelah itu, gunakan pakaianmu untuk mengumpulkan cairan segar. Bagus, kamu memiliki sebotol penuh air segar. Minumlah sedikit demi sedikit beberapa kali sehari, dan kamu akan memiliki cukup air untuk seminggu. Sekarang kamu perlu mendapatkan beberapa ikan. Kabar baiknya, makhluk laut telah mendekatimu. Kapal itu menarik perhatian kehidupan laut. Mereka mendatangimu karena penasaran atau menggunakan kapal sebagai tempat berlindung. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menangkap makan siang. Jika kamu mengenakan sepatu, gunakan tali atau sobek sepotong kain dari pakaianmu untuk membuat tali kecil. Tempelkan sepotong burrito atau benda apapun ke ujung tali dan mulailah memancing. Sekarang kamu memiliki makanan dan air dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kecuali hiu. Warna-warna cerah atau setetes darah di laut menarik perhatian para pemburu ini. Kamu dapat menakut-nakuti mereka dengan berteriak dan memukulkan tanganmu ke air. Buatlah lebih banyak suara. Kamu akan menakut-nakuti ikan dan mereka akan mengerti bahwa mereka tidak menemukan anjing laut yang tak berdaya, melainkan seekor binatang yang sangat berbahaya, manusia. Ya, perkelahian dengan hiu terdengar seperti sesuatu yang keluar dari film fiksi ilmiah. Tetapi jika kamu tidak akan rugi, lebih baik memukul hidungnya daripada berenang dengan panik. Jadi kamu memiliki ikan, air, dan otoritas. Hidup menyenangkan, tapi kamu kehilangan sesuatu. Oh iya, kamu harus pergi ke daratan untuk bertahan hidup. Kamu juga bisa menarik perhatian pesawat atau kapal besar yang lewat. Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki roket sinyal. Ponselmu akan membantu tim penyelamat melihatmu.
Gunakan panel cermin perangkatmu untuk memantulkan sinar matahari dan gunakan sinar tersebut sebagai sinyal. Ada kemungkinan besar orang-orang di kapal besar yang lewat atau bahkan pilot pesawat yang sedang terbang akan melihatnya. Siapkan ponselmu agar tidak terlewatkan oleh tim penyelamat. Ngomong-ngomong, banyak kapal yang memiliki suar dan jaket pelampung dengan sinyal bercahaya di bawah kursi. Gunakanlah pada malam hari, dan orang-orang akan melihatmu dari jauh. Sayangnya, tidak ada hal seperti itu di kapal wisatamu. Jadi ponselmu adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan dirimu. Kamu harus mulai menavigasi laut jika kamu tidak melihat siapapun yang dapat menyelamatkanmu. Jika kamu tidak melihat pantai, lihatlah ke dalam air. Warnanya lebih terang di perairan dangkal. Jadi jika kamu melihat sesuatu seperti ini di samping kapal, bergeraklah ke arah itu. Selain itu, perhatikan juga arah ombak. Ombak menuju ke pantai. Lihatlah ke langit. Jika kamu melihat sekelompok camar atau burung lainnya, ikuti mereka. Cepat atau lambat, mereka akan menuntunmu ke pantai. Tetapi tengara utama di laut lepas adalah matahari. Matahari selalu terbit di timur dan terbenam di barat. Pada siang hari, matahari bersinar tepat dari selatan jika kamu berada di belahan bumi utara. Dan jika kamu berada di belahan bumi selatan, matahari berada di utara pada tengah hari. Dengan berfokus pada tanda-tanda ini, kamu akan memahami lokasimu dan bergerak menuju pantai. Tapi bagaimana jika kamu masih tidak tahu ke arah mana harus pergi? Coba bayangkan suatu pagi di hotel. Ingatlah di mana matahari berada dan di mana posisimu terhadap matahari. Sebagai contoh, jika kamu berdiri di balkon dan melihat matahari terbit di sebelah kanan jendelamu, berarti kamu menghadap ke selatan. Berada di laut terbuka, bayangkan arah hotel atau rumahmu terhadap matahari pagi dan kemudian bergeraklah ke arah itu. Ada tanda-tanda lain yang mengarah ke pantai. Jika air menjadi berlumpur, itu berarti di suatu tempat di dekatnya ada sungai yang mengalir ke laut. Bergeraklah di sepanjang air berlumpur ini. Warna kehijauan di bawah awan menunjukkan bahwa awan tersebut berada di atas daratan. Jadi, kamu telah hanyut selama beberapa hari dan telah menghabiskan semua persediaan air. Pada suatu saat, kamu mendengar suara burung camar. Kamu mendongak dan melihat kemana mereka terbang. Kamu mengikuti mereka dan melihat ada air berlumpur. Kamu lapar, lelah, dan haus, tetapi senang karena kamu tahu bahwa pantai ada di depan. Saat malam tiba, kamu akan melihat lampu-lampu kota di kejauhan. Di pagi hari, kamu mencapai daratan dan kembali ke hotel. Ada banyak peluang untuk selamat, tetapi kamu hanya dapat menggunakannya jika kamu mematuhi satu syarat: tetap tenang sejak awal. Orang-orang telah selamat setelah beberapa minggu dan bahkan 1 tahun terjebak di lautan lepas. Beberapa mengapung di atas kapal yang rusak, perahu karet, atau bangkai kapal. Dan setiap kali, keinginan untuk hidup, kemauan keras, dan keyakinan membantu mereka mengatasinya.